Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur bahwa Engkau mendirikan gereja atas dasar para rasul. Dasar manusia-manusia yang hidup, batu-batu yang hidup. Yang harus dibangun di bawah dasar Kristus sebagai kepala. Dan gereja adalah tubuhnya. Kesatuannya akrab dan mesra untuk keselamatan umat manusia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan gereja Lateran. Apa bedanya gereja Lateran dengan gereja Vatikan? Jadi gereja Lateran itu katedralnya keuskupan Roma, di mana uskupnya adalah Paus, di mana uskupnya adalah Mario Bergoglio yang sekarang ini yang kita sebut Paus Fransiskus. Dia juga sekaligus adalah uskup Roma, ya. Tetapi di Vatikan dia menjadi, Vatikan itu simbol dari gereja seluruh dunia, ya, seluruh semesta alam. Tetapi Lateran adalah gereja katedral keuskupan Roma. Apa yang mau saya sampaikan pada Anda semua dalam renungan kali ini adalah gereja mengerti dirinya sendiri, bukan hanya sebagai institusi. Sekali lagi, bukan hanya sebagai institusi seperti polisian, tentara, dan seterusnya. Bukan. Gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Gereja adalah komunio, persekutuan umat Allah yang hidup di dunia dalam peziarahan. Gereja juga umat Allah yang dalam penderitaan di api pencucian. Gereja juga adalah umat Allah yang telah kudus di surga. Karena itulah gereja menjadi suatu kesatuan yang dekat, yang mesra, komunio. Dan gereja menjadi tanda rahmat yang mengalir ke timur, ke selatan, barat, dan utara. Jadi kemana-mana, dimanapun juga dia mengalirkan rahmat. Jadi kalau kita melihat gereja, janganlah melihat personalnya. Entah itu paus, entah itu uskup, entah itu imam. Lebih daripada itu. Karena Kristus sendiri yang bekerja di dalamnya. Gereja adalah tanda kekudusan di mana Allah hadir di dalamnya. Memberikan keselamatan kepada gereja. Karena itu tanggung jawab kita sebagai batu-batu hidup untuk membangun gereja ini menjadi gereja yang kudus, yang suci, yang murni, yang mengalirkan rahmat apapun juga kepada semua orang tanpa kecuali. Maka gereja Katolik misalnya ada berbagai macam yayasan yang terbesar di seluruh dunia, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, ya, pelayanan-pelayanan karitatif lainnya begitu banyak. Karena itulah maka sebagai anggota gereja, Anda dan saya sekecil apapun mempunyai fungsi yang beraneka ragam seperti tubuh kita. Ada tangan, ada jari, ada kuku, ada gigi, ada hidung, ada mata. Semua mempunyai peranan yang sekecil apapun. Tetapi gereja yang sebetulnya adalah gereja yang kudus, seperti diminta Yesus kepada Santo Fransiskus Assisi ketika dia menemukan sebuah gereja kecil di hutan yang terbengkalai. Maka Yesus mengatakan, bangunlah gerejaku. Dia pikir membangun gereja bangunan, tapi yang dimaksud adalah gereja sebagai lembaga tertinggi terbesar di dunia yang pada waktu itu sedang terjadi kekacauan spiritual dan rohani, ya, kebangkrutan, kebusukan dan seterusnya. Kemudian disitulah kemudian Santo Fransiskus Assisi hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan, ya, dan hidup dalam kesucian yang sungguh-sungguh luar biasa pada waktu itu. Karena gereja dan pemerintah itu bersatu, ya, bersatu dan saling mempengaruhi sehingga gereja menjadi gereja orang kaya, orang miskin, orang kecil tertindas dibuang. Nah, sekarang saudaraku terkasih, gereja kita juga menghadapi berbagai macam tantangan, apapun bentuknya, dalam berbagai macam situasi. Ya. Iblis juga telah menggoda gereja siapapun juga dengan berbagai macam cara yang licik maupun tidak licik, yang berbagai macam bentuk. Karena itulah maka kita harus belajar mendoakan gereja, mendoakan paus, mendoakan uskup, mendoakan para imam, mendoakan umat Allah dimanapun juga berada. Kita doakan semua orang yang menjadi anggota gereja
Karena kita berdoa bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk orang lain. Maka supaya siapapun juga yang sedang berkuasa, sedang berada dalam posisi, semoga kita semakin menjadi bagian dari gereja, menjadi berpartisipasi dalam gereja, memberikan keselamatan sekecil apapun kepada orang lain. Semoga peringatan pemberkatan gereja Lateran itu mengingatkan kita akan tugas kita sebagai batu yang hidup, mempunyai peranan kecil apapun demi kebaikan orang lain. Semoga Anda dan saya bertanggung jawab atas kehidupan gereja kita, di mana kita berada, di lingkungan mana kita berada. Berikanlah yang terbaik, berikanlah yang bisa kita bagikan kepada orang lain, menjadi tanda keselamatan bagi siapapun juga. Maka dikatakan gereja Yesus adalah mempelai atau mempelai dari gereja, dari jemaat. Dan ini merupakan suatu aspek mistis di dalam relasi kita dengan Kristus. Semoga kita dipanggil dalam berbagai macam bentuknya, dan kita semua berkarya demi kebaikan banyak orang, gereja di mana berada. Tuhan memberkati Anda. Mari kita menjadi gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Santa Teresa dari Avila mengatakan, I am daughter of the church. Saya adalah putri gereja. Ya, gereja dengan segala kekudusannya, dengan segala kekurangannya, dengan segala dosanya, dengan segala kelemahannya, itu adalah gereja, dan Anda dan saya bersama orang-orang yang dalam posisi mengembalakan gereja. Mari kita bersama-sama bergembira membangun gereja sebagaimana Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.